warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد. خلق فسوى وقدر فهدى. أحمده وأشكره وأثني عليه الخير كله، ورب كل شيء ومليكه. وأصلي وأسلم على رسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واطيعوا وتفوزوا وتفلحوا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb." Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika daging itu rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah bahwa daging itu adalah hati. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Manusia tidak dinilai berdasarkan penampilan luarnya, banyaknya harta atau anak, melainkan dilihat dari apa yang ada dalam hati, berupa kebersihan, ketakwaan, ketulusan, dan keikhlasan, serta amal-amal kebaikan yang dihasilkan dari hati dan diwujudkan melalui perbuatan. Jamaah rahimakumullah, hati seorang mukmin membimbingnya menuju Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Hati mendorongnya untuk berbuat kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan, sehingga ia dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Namun, di antara seorang mukmin dan tujuannya terdapat penjegal yang menghalanginya mencapai tujuan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 5 faktor yang merusak hati dan beliau menjelaskan dampaknya. 5 faktor tersebut adalah: pertama, bergantung kepada selain Allah. Ketergantungan hati kepada selain Allah dalam upaya mencari kebaikan atau menghindari keburukan merupakan perusak hati yang paling besar.
Tidak ada yang lebih merusak hati daripada hal ini. Ketika hati bergantung kepada selain Allah, Allah akan membiarkannya bergantung kepada apa yang dia andalkan. Orang itu akan kehilangan pertolongan dari Allah dan tidak akan mendapatkan tujuan yang diharapkannya dari yang diandalkannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min dunillahi alihah liyakunu lahum 'izza, kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakunu 'alaihim bidda." Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapatkan kekuatan. Sekali-kali tidak. Sesembahan-sesembahan itu akan mengingkari penyembahan terhadap mereka dan justru menjadi musuh mereka. Ketergantungan kepada selain Allah itu seperti berlindung dari panas dan dingin dengan sarang laba-laba yang merupakan rumah paling rapuh. Dasar dari kesyirikan adalah ketergantungan kepada selain Allah. Bagi orang yang seperti ini, Allah mencela dan meninggalkannya sebagaimana firman-Nya, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda madhmuman makhzula." Janganlah engkau mengadakan Tuhan lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan tertinggal. Siapapun yang bergantung hatinya kepada makhluk dalam upaya mendapatkan manfaat atau menghindari bahaya atau yang meninggalkan kebenaran demi menyenangkan makhluk, maka dia akan mendapatkan celaan dan ditinggalkan sesuai dengan kadar ketergantungannya kepada makhluk yang lemah tersebut serta kadar rasa takut dan sikap komprominya terhadap makhluk tersebut. Jamaah rahimakumullah. Faktor kedua, banyak bergaul. Di antara perusak hati adalah terlalu banyak bergaul, sering menghadiri pertemuan-pertemuan sosial, memiliki terlalu banyak teman baik di dunia nyata maupun di dunia maya, serta sering menghabiskan waktu bersama mereka. Berbagai grup dan komunitas diikutinya, puluhan grup WA, Facebook, Instagram, TikTok, dan entah apa lagi yang lainnya, terutama dalam pembicaraan yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Semakin memperburuk kondisi jika orang-orang tersebut adalah teman yang buruk. Percakapan yang tidak bermanfaat ini dapat memenuhi hati dengan asap dari ucapan-ucapan yang buruk hingga hati menjadi gelap. Ini menyebabkan hati menjadi tercerai-berai, gelisah, sedih, lemah, dan kehilangan fokus terhadap hal-hal yang bermanfaat. Bukankah masalah terbesar yang dihadapi manusia datang dari interaksi dengan manusia yang lain? Bukankah yang paling buruk bagi Abu Talib saat wafat adalah teman-teman buruknya? Mereka terus mempengaruhinya hingga mereka menghalanginya dari mengucapkan kalimat syahadat yang bisa menjamin kebahagiaan abadi baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Teman-teman akrab pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, akan saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faktor ketiga dari perusak hati adalah terperangkap dalam lautan angan-angan. Lautan angan-angan adalah lautan yang tidak bertepi, dan ini adalah lautan yang dilalui oleh orang-orang yang bangkrut di dunia. Sebagaimana dikatakan, angan-angan adalah modal utama orang-orang yang bangkrut. Mereka yang tidak memiliki semangat dan tekad untuk mencapai keutamaan dan kemuliaan, menggantikan usaha nyata dengan angan-angan yang ada di pikiran mereka. Setiap orang tergantung pada kondisinya. Ada yang berangan-angan untuk mengelilingi dunia, menikmati hawa nafsu berupa jabatan, kehormatan, kekayaan, dan berbagai kesenangan atau hobi duniawi yang lainnya. Sebaliknya, orang yang memiliki tekad dan cita-cita tinggi, angan-angannya berkisar pada ilmu, iman, dan amal yang dapat mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha mewujudkannya dan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengabulkan harapannya. Angan-angan orang seperti ini didasari oleh iman, cahaya, dan hikmah. Sementara angan-angan orang yang lemah hanyalah tipu daya dan kesia-siaan belaka. Nabi Muhammad SAW memuji orang yang benar-benar menginginkan kebaikan dengan tulus. Beliau bersabda, yang artinya perumpamaan umat ini seperti 4 orang. 1, seorang yang Allah berikan harta dan ilmu, lalu ia mengamalkan ilmunya dan membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Yang kedua, seorang yang Allah berikan ilmu tetapi tidak diberi harta, lalu ia berkata, seandainya aku memiliki harta seperti orang ini, yaitu orang yang pertama tadi, aku akan melakukan amal seperti yang dia lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Fahuma fil ajri sawaun." Keduanya mendapatkan pahala yang sama, baik yang diberi harta maupun tidak. Yang ketiga, seorang yang Allah berikan harta tetapi tidak diberi ilmu yang benar, maka ia menggunakan hartanya dengan sembarangan dan membelanjakannya di jalan yang tidak benar. Dan yang keempat, seorang yang tidak diberi harta maupun ilmu, lalu ia berkata, seandainya aku memiliki harta seperti orang zalim ini, aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Fahuma fil bisri sawaun." Keduanya mendapatkan dosa yang sama. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jemaah-jemaah yang berbahagia, faktor keempat dari perusak hati adalah makanan. Makanan dapat merusak hati dalam 2 bentuk. Pertama, makanan yang merusak karena zat dan hakikatnya, yaitu makanan yang diharamkan.
Jenisnya ada dua, yaitu diharamkan karena hak Allah seperti bangkai, darah, daging babi, binatang buas, dan sebangsanya. Diharamkan karena hak manusia seperti hasil mencuri, korupsi, dan sebagainya. Kedua, makanan yang merusak hati karena jumlahnya yang berlebihan atau melampaui batas. Ini termasuk berlebihan dalam makan dan minum, serta kenyang yang berlebihan. Hal ini memberatkan seorang untuk melakukan ketaatan, memperlebar jalan-jalan setan di dalam tubuhnya, karena setan mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala damiyun bi'aan syarran min batonin, bihasabi ibn Adam ukulatin yukinna sulbahu, fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasih." Tidaklah manusia mengisi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi manusia beberapa suap makanan untuk menegakkan tubuhnya. Namun jika harus lebih dari itu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Dan faktor terakhir, yaitu terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan tubuh, membuang waktu, serta menimbulkan banyak kelalaian dan kemalasan. Tidur di awal malam lebih baik dan lebih bermanfaat daripada di akhir malam. Sebagaimana terlalu banyak tidur menyebabkan berbagai macam keburukan, begitu juga sering begadang juga menimbulkan masalah besar lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun kita telah membahas 5 perusak hati, bukan berarti tidak ada perusak hati yang lain. Namun 5 hal ini adalah yang paling menonjol dan paling merusak. Banyak perusak hati lainnya seperti hasad, sombong, kagum terhadap diri sendiri dan lainnya. Namun itu termasuk dalam kelima hal atau 5 faktor tersebut. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hati kita selalu disehatkan oleh Allah, sehingga kita dimudahkan untuk selalu taat kepadanya dan dimudahkan untuk meninggalkan maksiat kepadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. تلاوة إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد النعمة وتفضل بارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على عظم نعمه وتوفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وحذر، واتقوا الله ما استطعتم واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اخفضنا بحفظك ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى، واحفظ بلادنا الأمن والأمان والسلام والإسلام. اللهم إنا نسألك لولاة أمورنا الصلاح والسداد. اللهم كن لهم عونا، وخذ بأيديهم إلى الحق والصواب والرشاد، ووفقهم للعمل ما فيه رضاك وما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اصلح الرحية والرعية والف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وعبادك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول
الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله